Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pendidikan inklusi akan mempresentasikan materi yang berjudul pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas yang ramah. Sebelumnya, saya Nur Rahman akan memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Adapun pematerinya adalah Ayunda Fatimah, Farhan Maulana, Muhammad Selamat, Mar'atus Solihah, Safwa Nabila, Uswatun Hasanah, dan Tinuri Maskudah. Langsung saja kita beranjak ke materi yang pertama, yaitu identifikasi anak berkebutuhan khusus. Saya Mar'atus Solihah. Di sini saya akan mempresentasikan pada bagian identifikasi anak berkebutuhan khusus. Identifikasi adalah upaya guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk mengenali peserta didik yang mengalami hambatan ataupun gangguan, baik fisik, mental, emosional, dan sosial dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya. Identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus adalah suatu upaya mengenali peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan dengan gejala-gejala yang menyertainya. Gejala-gejala tersebut yaitu ada gejala fisik, gejala perilaku, dan gejala hasil belajar. Dengan adanya informasi ini dapat membantu pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan khususnya. Tujuan dari identifikasi sendiri adalah untuk penyaringan atau screening. Artinya, melihat karakteristik dari setiap peserta didik. Hal ini dapat dipakai sebagai bahan untuk pengalih tanganan ataupun referral. Tujuan identifikasi lainnya yaitu mengklasifikasikan peserta didik untuk kepentingan layanan yang lebih spesifik. Identifikasi juga bertujuan untuk perencanaan layanan pendidikan. Artinya, pengaturan perencanaan pendidikan berdasarkan identifikasi. Menurut Lerner, identifikasi dilakukan untuk 5 keperluan, yaitu yang pertama, ada penjaringan atau screening. Yang kedua, ada pengalih tanganan atau referral. Yang ketiga, ada klasifikasi atau classification. Yang keempat, ada perencanaan pembelajaran atau instructional planning. Yang kelima, ataupun yang terakhir, adalah pemantauan kemajuan belajar atau monitoring pupil progress. Saya Safwa Nabila, saya akan membacakan materi tentang asesmen. Asesmen merupakan kegiatan tentang penyaringan terhadap anak-anak yang diidentifikasikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Kegiatan asesmen dilakukan dengan memfokuskan perhatian pada proses pembelajaran peserta didik terjadi di rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan belajar, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses pembelajaran siswa, sehingga kegiatan asesmen ini mampu memberi gambaran mengenai kondisi kelainan seseorang. Meskipun sifatnya sulit untuk dipahami dengan jelas, seorang guru ketika melakukan asesmen harus memahami tentang bagaimana menyadari kegiatan-kegiatan asesmen yang sedang dilakukan. Yang kedua, memiliki bekal yang cukup tentang bagaimana melakukan asesmen. Yang ketiga, memiliki alat atau instrumen yang baik untuk melakukan penelaahan secara seksama dari data yang diperoleh. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk menganalisa dan menginterpretasikan data yang sudah diperoleh. Beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk menggali informasi siswa dalam kegiatan asesmen antara lain yaitu yang pertama adalah interview atau wawancara, adalah observasi. Yang ketiga adalah specific test.
Dan yang keempat, pengukuran kondisi fisik. Yang kelima, pelaksanaan evaluasi diri. Yang keenam, portofolio. Dan yang ketujuh, kuesioner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angela Fatima akan menjelaskan tentang kurikulum fleksibel dan penyusunan program pembelajaran individual. Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan bagi siswa. Kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai bahan pedoman, yaitu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fleksibel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mudah atau cepat menyesuaikan diri. Sedangkan antisipasif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat tanggap terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Jadi kurikulum yang fleksibel dan antisipasif adalah kurikulum yang dapat dengan cepat menyesuaikan dalam berbagai keadaan dan bersifat tanggap terhadap sesuatu yang sedang akan terjadi. Program pembelajaran individual disusun tidak hanya oleh satu pihak, misalnya guru saja. Penyusunan PPI ini membutuhkan kerjasama tim yang terdiri dari kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, maupun terapis yang berinteraksi dengan anak. Saya Puspa Terlaksana dari Prodi PGSD 1B. Di sini saya akan menerangkan tentang interaksi guru dan siswa atau peserta didik dengan peserta didik. Interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran matematika, artinya guru menjalani suatu hubungan timbal balik saat berlangsungnya proses pembelajaran tersebut. Begitu pula dengan proses pembelajaran matematika yang dilaksanakan oleh guru itu sendiri. Begitu juga dengan peran keduanya terhadap hasil belajar matematika. Namun dari banyak interaksi akan membawa kepada suatu hubungan di mana terjadinya komunikasi antara suatu individu dengan individu lainnya. Saya Vinuri dari PGSD 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian PAIKEM. PAIKEM adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik melakukan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Nah, lanjut ada tujuan PAIKEM. Tujuan PAIKEM sendiri yaitu membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tahap tinggi, kritis, dan kreatif. Nah, selanjutnya setelah tujuan PAIKEM yaitu ada prinsip-prinsip PAIKEM. Nah, apa aja prinsip-prinsip PAIKEM? Yang pertama ada berpikir berpusat pada peserta didik agar mempunyai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua yaitu integral agar kompetensi yang dirumuskan dalam KD dan SK tercapai secara utuh. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan individual peserta didik. Nama saya Pak Maulana dari Prodi PGSD 1B yang akan mempresentasikan tentang penilaian dan evaluasi pembelajaran serta laporan pembelajaran yang bermakna. KKM menunjukkan persentase tingkat pencapaian kompetensi peserta didik sehingga dinyatakan dengan angka minimal 100. Angka minimal 100 ini merupakan kriteria ketuntasan ideal, sedangkan ketuntasan secara nasional diharapkan mencapai minimal 75.
Satuan pendidikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan minimal di bawah target nasional. Selanjutnya ditingkatkan secara bertahap. Penetapan KKM harus dirumuskan secara bersama-sama antara kepala sekolah, guru, komite, dan tenaga kependidikan lainnya. Perumusan KKM setidaknya perlu memperhatikan 3 aspek. Yang pertama yaitu karakteristik peserta didik atau intent. Kedua, kompleksitas materi atau kompetensi. Dan yang terakhir, daya dukung pada proses pencapaian kompetensi. Dalam melakukan penilaian hasil belajar anak berkebutuhan khusus, seorang guru harus memperhatikan aspek-aspek penilaian diantaranya kognitif, afektif, dan psikomotor. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dari ketiga aspek di atas, guru lebih banyak menjalankan aspek kognitif dan afektif. Guru lebih memperhatikan akademik anak. Dalam penilaian ini, pada peserta didik khususnya anak berkebutuhan khusus, selain penilaian dari akademik, yang lebih baik diperhatikan adalah sikap, disiplin, dan kehadiran anak datang ke sekolah. Kita akan membacakan kesimpulan. Identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus adalah suatu upaya mengenali peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan dengan gejala-gejala yang menyertainya. Gejala-gejala tersebut yaitu gejala fisik, gejala perilaku, dan gejala hasil belajar. Dengan adanya informasi ini dapat membantu pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan khususnya. Kegiatan asesmen mestinya dilakukan dengan memfokuskan perhatiannya pada proses pembelajaran peserta didik lain serta faktor-faktor lain yang memengaruhi proses pembelajaran siswa. Kurikulum dan fleksibel dan antisipatif adalah suatu kurikulum yang dapat dengan cepat menyesuaikan dalam berbagai keadaan dan bersifat tanggap terhadap sesuatu yang sedang akan terjadi. Menyusun program pendidikan yang sesuai kemampuan dan kebutuhan. Kegiatan inti pembelajaran merupakan proses untuk mencapai kompetensi dasar yang harus dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi, mendidik untuk memecahkan masalah dalam kehidupan jangka panjang. Dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.